Ya baik, pemirsa masih di Sulawesi Tengah hari ini terkait dengan insya Allah kita akan melaksanakan ibadah sholat Idul Adha dan juga perayaan Idul Adha tepatnya pada hari Jumat esok hari 31 Juli 2020 atau 1441 Hijriah. Tentunya setelah melakukan sholat Idul Adha ini juga diikuti dengan proses kurban begitu ya untuk hewan-hewan kurban. Dan untuk mengetahui tentunya bagaimana harga ataupun juga hewan-hewan kurban yang ada di pasar hewan di Paja-Paja, kita ingin cari tahu juga bagaimana perkembangan dan juga suasana di sana begitu. Betul sekali Arya, dan sekarang kita telah berhubung bersama rekan kita Rizky yang berada di lokasi pasar hewan yang berada di Kota Palu. Baik Rizky, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Rizky, ya, Waalaikumsalam langsung saja dengan laporannya, silakan. Baik Arya, ya. Baik Arya dan juga Yunita, saat ini saya sudah berada di pasar hewan, tepatnya di Kelurahan Donggalakodi, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Dan meski telah dibuka sejak 3 pekan lalu, namun hingga H-1 jelang Lebaran Idul Adha ini, pasar hewan di Donggalakodi ini terlihat masih sepi dari pembeli. Dan padahal tahun-tahun sebelumnya menjelang Lebaran Idul Adha, biasanya pasar hewan ini selalu dipadati masyarakat yang ingin membeli hewan kurban. Dan pemirsa, kondisi ini tentunya dikeluhkan para pedagang di pasar hewan ini. Menurut para pedagang, sepinya pembeli di pasar hewan ini akibat imbas dari pandemi COVID-19 yang membuat penurunan penjualan para pedagang hingga 50% jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan meski sepi pembeli, namun para pedagang mengaku tidak menurunkan harga jual hewan kurban mereka. Untuk harga jual sendiri, para pedagang mematok harga mulai dari 9 juta hingga 20 juta ribu rupiah tergantung ukuran dari hewan kurbannya. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, mari sama-sama kita dengarkan wawancara kami dengan para pedagang hewan di Pasar Hewan Paja-Paja. Karena memang kita orang ini pedagang musiman tiap tahun, menyediakan stok sapi sesuai dengan pesanan, sesuai dengan ukuran orang berkurban, dengan syarat-syarat berkurban. Maka untuk saya pribadi ini sebagai pedagang, alhamdulillah tiap tahun standar. Artinya kebutuhan sapi sekitar 60 ekor tiap tahun saya dapat. Bu, tiada pelanggan pedagang. Oh, berarti Ibu ada yang sudah langganan memang Bu ya? Langganan memang, tidak ada perubahan. Kambing juga alhamdulillah tidak ada perubahan. Artinya tiap tahun standar saya tiada penurunan. Tiada penurunan Bu ya? Berarti tidak berpengaruh COVID-19 dengan kalau saya pribadi. Ya. Nah, tapi kalau bagi teman-teman seperti pedagang kambing, saya dengar pembeli kurang. Pengaruh sekali ini COVID ini. Pengaruh sekali. Jadi pembelinya sekarang kurang sekali? Iya sepi. Sepinya berapa persen Om dari tahun-tahun sebelumnya? Kalau lebih bagus tahun-tahun yang lalu daripada ini. Ini menurun berapa persen Om kalau Om perkirakan? Persennya ini ya hampir 50% begitu ini. Oke. Ya, selain para pedagang pasar hewan, juga terdapat para pedagang hewan, maksud kami daging sapi di sejumlah titik jalan yang ada di Kota Palu. Memang setiap Lebaran Idul Fitri maupun Idul Adha, para pedagang daging sapi yang berada di sejumlah titik jalan yang ada di Kota Palu sudah mulai bermunculan. Namun berbeda apa yang dirasakan dengan para pedagang daging sapi dengan para pedagang yang berada di pasar hewan ini. Justru para pedagang daging sapi, maksud kami daging sapi mulai merasakan keuntungan meski di tengah pandemi COVID-19. Mereka mengaku tidak ada penurunan sama sekali dari penjualan mereka, berbeda dengan para pedagang hewan di pasar hewan Paja-Paja. Dan untuk harga daging sapi, memang para pedagang mematok harga mulai dari Rp110.000 hingga Rp120.000. Dan berikut wawancara kami dengan para pedagang daging sapi musiman. Hari tiap tahun adanya tempat begini. Nah, kalau tiap harinya itu di dalam di pasar umum. Kalau ini tiap hari besar saja. Ini sudah yang keberapa kalinya Pak? Ini sudah jalan 2 tahun. Sebelum di sini Pak, sebelumnya di mana pertama? Depan kantor pasar. Kenapa sampai memilih pindah kemari Pak?
karena bencana kemarin dan juga dilarang di depan pasar karena COVID kemarin. Ya, demikian laporan kami. Kembali ke studio Arya dan juga Yunita. Baik, penjualan hewan kurban mengalami penurunan di masa pandemi COVID-19 dan itu yang dilaporkan oleh Rizky Budiman, salah satu reporter kami langsung dari Pasar Hewan Paja-Paja di Kecamatan Palu Barat. Rizky Budiman, terima kasih sudah melaporkan dan tetap jaga kesehatan. Selamat bertugas kembali.